Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Cerita kali ini datang dari Rara. Cerita tentang pengalaman seorang supir ambulans ketika beliau sedang mengantarkan jenazah dari salah satu rumah sakit di Malang. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Suatu hari, Rara dan kedua temannya sedang menunggu salah satu teman yang lainnya yang kecelakaan dan harus masuk ICU. Sembari nunggu, orang tuanya datang. Rara dan teman-temannya beli kopi dan rokok di warung yang kebetulan ada di seberang rumah sakit. Singkat cerita, ketika mereka sedang mengopi, datanglah seorang bapak parubaya dan duduk di kursi sebelahnya sambil memesan segelas kopi. Terlihat lelah dari mukanya. Karena Rara tak pandai berbahasa Jawa, terpaksa Rara berbicara menggunakan bahasa Indonesia. "Malam, Pak. Dari mana, Pak?" tanya Rara sambil basa-basi. Si bapak pun menoleh dan ramah tersenyum. "Habis antar jenazah, Mbak. Rumahnya lumayan jauh dari sini," jawab beliau. "Oh, Bapak nggak takut gitu antar jenazah?" tanya Rara sambil iseng. "Takut? Sudah tahunan Mbak saya jadi supir ambulans yang antar jenazah kesana sini," jawab bapak tersebut. "Beberapa minggu lalu sempat ada kejadian, Mbak," sambung si bapak. "Kejadian apa, Pak?" tanya Rara sambil penasaran. Si bapak itu pun kemudian mulai menceritakan kisahnya. "Waktu itu, pas mau maghrib, saya harus antar jenazah ke daerah Pasuruan. Saat itu kebetulan jalan macet banget. Jadi mau nggak mau harus sabar, apalagi antar jenazah. Perjalanan Malang sampai Pasuruan harusnya cuma 1 jam. Tapi saat itu 4 jam lebih baru nyampe. Karena ada truk yang terbalik, jadi jalanan macet parah. Waktu itu saya berdua sama teman saya. Akhirnya setelah jenazah sampai di rumah duka, saya dan teman saya balik lagi ke Malang untuk antar mobil ambulans. Kalau nggak salah jam 1 malam saya berangkat dari rumah duka. Sampai di Lawang, tiba-tiba pintu belakang mobil gedor-gedor. Karena takut ada apa-apa, akhirnya saya minggir dan turun. Dan begitu dibuka pintunya, gak ada apa-apa. Lantas saya jalan lagi. Karena memang sudah capek banget. Begitu sampai di rumah sakit, mobil langsung saya masuk ke garasi. Saya pun langsung pulang. Karena besok paginya kan saya tugas lagi. Nah, besok paginya, karena mobil masih ada bekas tetesan darah, mau nggak mau saya harus mencucinya. Pas saya lagi nyuci, si bapak sambil nyalain rokoknya dan tarik nafas panjang. Terus si bapak nerusin ceritanya. "Ada jempol sama jari telunjuk di bawah kursi," tuturnya. "Lah, emang gak dikafanin dari rumah sakit, Pak?"
Tanya Rara sambil terheran. Keluarganya nggak mau, Mbak. Biar diurus sama mereka katanya. Jadi nggak mau dimandiin rumah sakit. Jawab si bapak. Dan kemudian meneruskan lagi ceritanya. Terus buru-buru saya selesaikan nyuci mobil, dan saya masukkan jempol dan jari telunjuk itu ke rumah kantong plastik yang saya minta dari suster. Kebetulan pagi itu saya harus antar jenazah lagi ke arah Pandaan. Ya sudah sekalian, setelah antar jenazah itu, saya mampir dulu ke rumah duka yang semalam. Terus saya tanya ke keluarganya, dan ternyata benar. Keluarganya bilang memang jari jempol sama telunjuk si mayat nggak ada. Kemudian saya kembalikan jari si mayat itu. Saya kasihan sama jenazahnya. Saya pikir mungkin dia itu yang gedor-gedor mobil ambulans. Ya beginilah Mbak, suka dukanya jadi supir ambulans. Mau nggak mau harus bertanggung jawab, apalagi sudah disumpah. Pungkas si bapak sambil meneguk kopinya yang hanya tinggal sedikit. Walah Pak, terus Bapak nggak ngeri gitu kalau tiba-tiba ada hantu atau semacamnya yang ikut nebeng? Tanya Rara. Sudah biasa Mbak itu mah. Kadang mereka cuma minta tolong kalau ada yang mungkin ketinggalan. Kalau bisa, ya saya bantu. Kalau enggak, ya saya doakan saja. Oh iya, maaf Mbak, saya mau misi dulu. Assalamualaikum. Ujar si bapak sambil memberikan uang kepada tukang warung untuk membayar kopinya. Dan kemudian berlalu pergi. Sontak, mata Rara langsung menyusuri mobil-mobil ambulans yang terparkir di rumah sakit. Gak lama, dari salah satu ambulans, Rara melihat ada seorang cewek, pucat, dan darah di mana-mana. Rara pun terdiam, dan kemudian balik ke ruang tunggu UGD. Tanpa berbicara apapun kepada teman-temannya. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi sobat mistikus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami di urbanmystikus.ch@gmail.com atau DM ke Instagram kami @urbanmystikus. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mystikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.